Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua subscriber? Semoga sehat selalu. Dan yang penting kita semangat untuk berkarya. Nah, bagaimana di 2024? Apakah masih semangat? Kita harus tetap semangat. Meskipun kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, persaingan dalam menggunakan media sosial itu luar biasa. Nah, terutama yang masih di YouTube ya, seperti saya dan juga semua pemula, saya sarankan kita tetap konsisten. Kita konsisten di YouTube untuk membuat channel kita semakin berkembang. Karena kalau kita mau melihat gitu ya, dan membanding-bandingkan, tiap media sosial itu punya kelebihan dan kekurangan. Salah satu contoh yang sekarang lagi digemari, disukai oleh pemula, yaitu membuat konten di Facebook. Karena Facebook sekarang mengeluarkan yang istilahnya Facebook Pro ya. Mohon maaf ya kalau salah. Nah, sehingga di situ siapapun, baik yang masih pemula ataupun yang memang sudah ini ya, yang sudah memiliki channel YouTube yang besar, itu banyak yang memang beralih ke sana atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, sehingga ada kemungkinan ya YouTube-nya yang ditinggalkan gitu. Nah, buat kawan-kawan semua yang masih setia di YouTube, saya sarankan YouTube pun jangan ditinggalkan. Kita terus aja di YouTube. Kalaupun mau mencoba di media sosial lain ya, kita tinggal coba-coba aja atau kita lakukan. Nah, teman-teman semua, buat yang sudah monet, saya ucapkan selamat ya. Kemudian yang belum, berusaha terus, karena untuk menjadi partner YouTube itu ya kita harus monet dulu. Nah, teman-teman semua, kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan ya minimal kita harus merencanakan. Nah, begitupun ketika kita membuat sebuah konten, maka rencanakan konten kita ini mau apa, jenisnya bagaimana, nanti isinya pun ya seperti apa. Nah, kenapa ini harus kita rencanakan? Karena ini penting untuk keberlangsungan atau keberlanjutan dari konten kita ke depan. Kalau ini enggak direncanakan ya bisa saja nanti ketika kita sudah berjalan tiba-tiba kita berhenti karena kebingungan untuk melanjutkan atau meneruskan konten kita tersebut. Banyak ya diantaranya teman-teman yang seperti itu. Jadi merasa bingung untuk melanjutkan isi konten. Nah, kalau sudah direncanakan, ya saya yakin itu tidak akan terjadi. Karena memang dari awal kita sudah merencanakan. Saya ini mau membuat sesuatu yang terus bisa kita lakukan. Nah, buat teman-teman, intinya sebenarnya sederhana ya. Ketika kita merencanakan mau membuat konten, itu buat saja konten yang memang kita mudah melakukannya, bahkan justru itu kegiatan kita yang sering dilakukan. Itu kalau menurut saya. Karena memang ada konten-konten yang sering kita lakukan tapi berisiko. Ya kalau memang kita sudah terbiasa, ya itu lakukan saja. Salah satu contoh, ada yang buat konten tentang traveling, yaitu
melakukan perjalanan, baik dengan kendaraan atau dengan jalan kaki. Nah, memang kalau itu sudah jadi kebiasaan, daripada kita tidak mengabadikan gitu ya, ya lebih baik itu kita jadikan sebuah konten. Ya cuma kalau bagi yang tidak suka jalan-jalan kemudian melakukan hal tersebut, ya ini beresiko. Resikonya apa? Kita ya harus membuat rencana khusus, kemudian waktu yang khusus, bahkan mungkin biaya juga yang diadakan. Diadakan dalam arti ya, yang tadinya kita tidak biasa traveling, tiba-tiba harus beli peralatan gitu kan, harus menyediakan segala sesuatunya. Nah itu beresiko kalau menurut saya. Nah tapi kalau yang sudah terbiasa itu nggak ada masalah. Traveling kendaraan atau kita menggunakan kendaraan, tiba-tiba kita harus beli dulu gitu ya kendaraannya. Kemudian kita harus merencanakan kemana jalannya. Nah, itu kan ya akan sedikit berisiko lah bagi saya khususnya gitu ya. Jadi itu teman-teman, gambarannya seperti itu. Nah maka kita cari konten yang tidak beresiko. Dalam arti gini, kita sebagai pemula ya tapi tuntutannya tidak begitu membuat kita banyak yang harus dikeluarkan lah seperti itu ya. Nah seperti contohnya ya, kalau yang suka berbicara di depan kamera ya udah aja kita jadikan hobi kita berbicara di depan kamera itu sebagai konten. Namanya kalau teman-teman ini suka berdakwah gitu ya, dakwah singkat, ya itu juga lah jadikan konten. Karena itu kan kita tinggal berdiri gitu ya, atau duduk, kemudian kita ngobrol, dan nantinya itu jadi sebuah konten, kemudian kita bisa upload di channel kita sendiri. Sehingga nanti kedepannya kalau hobi kita yang berbicara di depan kamera ini terus dilakukan, ya itu akan bisa gitu ya, akan sangat bisa berlangsung lama. Kita bisa melihat lah yang yang suka memberikan motivasi ya, konten-konten yang memberikan motivasi. Nah itu sampai sekarang pun masih tetap, karena ya itulah hobinya, itulah kesukaannya. Bahkan tiap motivasi itu kan pasti ada hal-hal yang baru yang bisa disampaikan. Nah itu salah satu contohnya gitu ya, bahwa konten tersebut ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian, dan resikonya tidak begitu berat ya. Atau ya seperti tutorial seperti ini. Tutorial seperti ini meskipun kita memang bukan ahlinya, tapi kan kita bisa belajar dulu, melihat dulu dari konten yang lain. Nah itu nanti ya kita ulang gitu, kita ulang, kita sampaikan kembali. Nah ini kalau menurut saya ini tidak terlalu berisiko ya, karena tidak memerlukan waktu yang khusus. Kita tinggal umpamanya satu hari itu menyempatkan 1 jam gitu ya, atau setengah jam duduk di depan kamera. Kemudian setelah itu ya kita bicara dan kita edit langsung. Sudah ya, kalau sudah selesai ya tinggal kita upload. Karena sebenarnya di YouTube itu kalau saya ibaratkan semuanya juga serba misteri ya. Bisa disebut serba misteri. Serba unik, serba misteri. Meskipun banyak yang menyampaikan memang gitu ya, konten itu harus bagus, konten itu harus menarik, atau konten itu harus dibuat sedemikian rupa editannya
sehingga nanti penonton itu suka gitu. Ya itu memang keharusan. Tapi ketika kita ini mengalami keterbatasan kemampuan, ya dalam tanda kutip ya seperti tadi ya editan. Ketika kita susah untuk mengedit yang bagus, karena kita terkendala dengan alat, terkendala dengan fasilitas, ya kita buat aja konten itu seadanya. Konten itu semampunya. Buat video semampunya. Jangan terlalu kita terbebani dengan harus membuat konten yang bagus. Kenapa? Ya karena nanti ketika kita sudah upload di YouTube, kita akan bisa melihat seperti apa konten kita tersebut. Konten sederhana ada yang rame, konten yang bagus ada yang rame. Konten yang sudah diedit sedemikian rupa bagusnya nggak rame-rame. Ada ya seperti itu. Jadi sudah diedit bagus, tetap aja tidak rame. Nah jadi itulah ya rahasianya, kita juga nggak tahu ya. Algoritmanya itu sebenarnya maunya apa, kita tidak tahu. Yang terpenting begini, kita mah mencoba dulu buat channel yang belum gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya kita lengkapi. Ya langkah-langkah itu apa saja sih channel itu gitu ya. Apa yang harus dibuatnya atau apa yang harus diisi kan gitu. Nah setelah itu baru kita buat konten. Nah jadi sebenarnya membuat konten itu ya gampang-gampang susah. Gampangnya ya kita tinggal ambil aja video, kita buat video, tapi tetap meskipun sederhana video kita harus punya rencana ya. Rencana dari awal supaya nanti si channel kita ini bisa terus dipupuk gitu ya. Bisa terus dirawat. Jangan sampai kita berhenti di perempatan jalan. Kita bingung mau apa lagi. Karena kita sudah menemukan bisa aja titik jenuh gitu ya, menemukan kebingungan sehingga ya ini apa yang harus saya buat lagi. Apalagi yang memerlukan biaya yang besar, waktu yang khusus. Nah itu pasti akan membingungkan kawan-kawan, apalagi ya pemula. Jadi bagi pemula mah kita rencanakan yang sederhana dulu gitu ya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Nah, itu aja lah. Pokoknya di 2024 mah kita harus semangat, lebih semangat karena persaingan di media Dumai ini luar biasa. Dunia maya ini ada yang eksis di sini, eksis di situ. Nanti bisa aja dibanding-bandingkan gitu ya. Kita yang sudah nge-YouTube kalah sama yang baru di Facebook, kalah yang baru di TikTok. Ya itu nggak jadi soal ya. Yang penting kita kan bisa mengisi meskipun hanya sebagian kecil di dunia maya ini. Mengisi kreasi, mengisi hal-hal yang bermanfaat. Nah itu pastinya. Sekian kawan-kawan, mohon maaf. Nge-YouTube lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.